Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita saderengipun. Monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi Allah paring kegampilan sedaya urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'udin, diceritakan dari Ibnu Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, ata an-nabiyyu al-ghaita. Nabi mendatangi tempat buang air besar. Fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin. Kemudian Nabi memerintahkan kepada aku, memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membawakan 3 buah batu. Fawajadtu hajaraini, kemudian saya hanya mendapatkan 2 batu saja. Walam ajid salisan, dan saya tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa'ataituhu birawsatin, kemudian aku membawakan kepada Nabi kotoran. Yang ketiga itu kotoran. Fa'akhadhahuma, maka Nabi mengambil keduanya, yaitu mengambil 2 batu tadi. Wa alqa ar-rawsa, dan membuang kotorannya. Wa qala, kemudian Nabi berkata, hadza rijsun, ini kotoran ini, itu rijsun, kotor, au riksun, atau kotor sama, najis. Hadis berikutnya yang sama. Wan Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, naha ayyastanja bi azmin. Nabi itu melarang kita bersuci dengan tulang, aurawsin, atau kotoran. Waqala, dan Nabi bersabda, innahuma la yutahhirani, sesungguhnya keduanya, yaitu tulang dan juga kotoran, itu la yutahhirani, tidak bisa mensucikan keduanya. Nah, ini 2 hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa 1, boleh bersuci itu selain dengan air. Apa penggantinya air? Batu. Zamannya Nabi batu. Kenapa? Karena di sana itu yang ada batu sama pasir. Airnya sulit, ya. Batu. Batu, bagaimana ciri-ciri batu itu? Ya batunya yang suci. Yang kedua, batunya yang bisa menyerap air. Ya, itu batu. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau di Indonesia? Nah, jadi macam-macam. Selain batu sekarang itu ada tisu. Di hotel-hotel itu sekarang pakai tisu. Di mal-mal itu sudah pakai tisu. Napa niki? Toilet sekarang toilet kering. Ya, toilet kering.
Apa boleh itu Pak? Boleh. Ya, boleh. Tetapi kita harus tahu bagaimana cara membersihkannya pakai batu atau pakai tisu. Panjenengan nate mboten? Bersuci kalian batu. Oh, tenate. Ini dipraktekno Bu, cobi. Pak, jenengan nate ya, Pak? Nate? Oh, dereng. Nek tisu nate tisu. Dereng. Oh, dereng. Kula nate niku bingung teng pundi niki. Cito niki, cito. Nang ndi banyune kan banyune. Terus pakai tisu, ya terus piye ngono ya. Benarnya ya pakai tisu itu ya cuma dicelupno. Mari pipis ya ditutulno dul ngono ae. Aja diesek-esekno lah ya rata tambahan. Ditutulno dul untuk apa? Diserap oleh tisu itu satu. Habis itu dibuang, kembali lagi ditutulno dul dibuang. Yang ketiga wis kering pasti ini. Ojo dicuci terus diusuk-usuk. Lah ya rata. Lah nek sing mburi Pak bagaimana? Kalau memang kajian-kajian fikih kemarin memang dipersyaratkan kotoran yang keluar itu tidak sampai keluar dari tempat keluarnya itu. Artinya ya blung ngene. Gak sampai moncrot rini-rini ya. Itu persyaratannya. Tapi kalau terkadung begitu gimana? Udah ada air ya sudah. Ya. Tapi memang yang dipersyaratkan begitu. Sehingga apa? Bolongan itu harus dileboni. Nyedot. Buang. Yang ketiga bersih sudah. Pak, gak bau dah Pak? Ya coba sampai nambu. Nek wis ping 3, nek wis carane wis dilakoni, terus kemudian ada bau dan lain sebagainya, yaitu dimakfu. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, memang itu kan untuk hal-hal yang darurat, artinya tidak ada air itu darurat. Ya. Yang paling utama untuk bersuci ya pakai air. Sehingga nanti ada hadis berikutnya itu, walaupun kita pakai air, akan tetapi yang lebih utama disempurnakan dengan air. Nek ketika itu tidak ada air, ya sudah pakai itu saja terus kemudian ya sholat saja. Kenapa? Wis ngelakoni apa yang diperintahkan atau yang disepakati oleh para ulama, sudah selesai, dianggap sudah sah. Ya. Sama halnya ketika kita membersihkan darah. Wis Pak tak sikat, wis tak pakai Baiklin Mbak. Sik ono ae Pak, sik ketok titik ngono Mbak darahe, bekas darahnya. Itu sudah dimakfu. Sebab apa? Sudah dilakukan prosedur yang benar. Ya. Prosedur yang benar. Wis pakai ini. Ternyata masih ada sisa ya sudah. Ya. Itu namanya hal yang dimakfu. Nek pakai napa tisu itu sih asik. Tapi nek pakai watu niku perlu dicoba, Bu. Perlu dicoba. Yo opo carane? Opo carane? Ya panjenengan golek nggon sing kana banjune dhisik. Ya Allah, asik niku betul asik ya. Bapak-bapak perlu nyoba iku kapan-kapan nek gak ono. Nandi sik aku tak golek nggon sing sepi nggawa watu telu. Watune sing suci ya. Batunya yang suci. Ya apa Pak nek niku napa niki tanah liat ngono Pak. Ya tambah dempul kabeh sampean. Tambah ireng kabeh. Tanah liat kan gak iku Pak, gak luntur ngono Pak. Iya tapi gak iso nyerep ya. Iya sing bisa nyerep. Batu akik Pak, ya padha gak iso nyerep. Wa an Abi Hurairah diceritakan dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Istanzihu minal bauli." Bersucilah kamu dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Maka sesungguhnya pada umumnya orang itu diazab di alam kubur itu dari tidak bisa bersuci dari kencing. Ini ada hadisnya. Ya. Jadi yang paling banyak orang disiksa di alam kubur itu adalah karena tidak bisa bersuci dari kotorannya.
Ya. Iki hati-hati. Napa niku pipis nok pinggir dalan. Ya gak apa-apa nek memang tertutup, kemudian ya disuceni. Kan nok banyu ya Pak, terpaksa Pak aku Pak melewayu nang gone pinggir dalan. Ya nggawa, ya iku mau. Kalau ada tisu, kalau tidak ada tisu ya pakai batu. Nah, itu. Ya. Jangan sampai tidak bersuci. Ya. Kemudian ya dirawat gitu loh. Pipisnya itu ojo sampai ikine wis diberseni tapi cipratane sing kena diri kita. Ya sama saja ya. Jadi dua-duanya itu dijaga kesuciannya. Walil Hakim dan Imam Hakim menyampaikan aktsaru adzabil qabri minal bauli. Lebih banyak-banyaknya orang yang disiksa di alam kubur itu dari sebab pipisnya. Hati-hati. Tapi nek wong sing wis biasa makjur ngono ya gampang. Tapi nek wong memang betul-betul biasa menjaga kesucian, dikongkon pipis nok nggone pempes lho gesok pipis. Ngene mboten. Wis mak sampean wis tak pempes sih mak sampean pipis mak. Kok iso aku nek gak pipis nok ngene jeding ngono gesok pipis. Ya, karena sudah terbiasa pipis di tempat yang benar gitu loh ya. Wa an Suraqah, diceritakan dari Suraqah. Allamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Rasulullah mengajarkan kepada kami ketika di dalam di dalam WC. An-naq'uda 'alal yusra wa nansiba al-yumna. Nabi itu menduduki kaki kanannya dan menegakkan menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Jadi nek pipis bapak-bapak ya napa? Cerita niku nek ngeten. Nang ndi kene. Dadi sing kiri niki di napa? Diduduki ngeten. Sing kanan niki berdiri ngeten. Tur. Ngeten. Duduke ngeten. Mboten ngeten. Dadi setunggal ngeten. Cur. Kenapa? Karena dengan demikian itu akan bisa tuntas niku napa nih? Buang air kecilnya itu bisa tuntas. Yang kiri diduduki, yang kanan berdiri. Wis sampean praktekno dhewe nang omah. Intinya demikian, yang kiri diduduki, yang kanan berdiri. Itu caranya untuk buang air kecil. Wa an Isa bin Yazdad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyansur dzakarahu salasa marratin. Nah, ini. Ketika kalian buang air kecil maka diurut. Mari diurut. Yang laki-laki ibu sing wedok gak paham kula iki ngomongi laki-laki. Diurut ping 3. Diurut ping 3 sampai betul-betul tuntas. Maksudnya itu yang penting tuntas. Nah, ya, ojo sampai mari lungguh terus merono ngadeg lho sing metu maneh. Kan ndak suci. Jadi diurut. Jenengan bayangno dhewe Bapak-bapak. Ibu-ibu gak usah melok. Ojo melok ngurut sampean. Ayo Pak tak urut Pak. Terus piye? Jadi yang pertama carane nang WC mau kaki kiri diduduki, kaki kanan berdiri. Terus yang kedua setelah pipis diurut. Biar plong, gak ono sisa.
Wa an Ibnu Abbasin diceritakan dari Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Qubain. Bertanya kepada ahli Kuba. Nabi bertanya kepada ahli Kuba. Innallaha yusni alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji kepada kalian. Kata Nabi, Nabi itu menyampaikan kepada ahli Kuba. Allah itu memuji dirimu. Sebab apa sih Allah memuji dirimu? Faqalu, kemudian mereka ahli Kuba itu mengatakan, inna nutsbi'ul hijarata alma. Sesungguhnya kami itu Nabi, kalau bebersih, kalau bersuci dari pipis dan dari berak itu Nabi, setiap kali setelah saya menggunakan batu, itu saya lanjutkan dengan pakai air. Menyempurnakan bebersihnya itu dengan air. Apakah tidak cukup dengan batu saja? Cukup, tapi lebih sempurna dengan menggunakan air. Sehingga Allah memuji ahlu Kuba, orang-orang di daerah Kuba itu karena itu. Karena setelah mereka itu bersuci dengan batu itu, kemudian dipakaikan air. Berarti kalau gitu yang lebih baik itu batu dulu terus pakai air, Pak? Ya enggak, karena memang sana itu memang sulit air sehingga mereka itu pakai batu. Tapi kalau di sini sudah pakai air saja sudah sangat-sangat cukup. Ya, sudah sangat-sangat cukup. Bukan berarti dua-duanya harus dilalui. Salah satu sudah cukup. Wasahahahu Ibnu Huzaimah min hadits Abi Hurairah biduni dzikril hijar. Pun. Ini bab terakhir tentang buang air besar dan air kecil. Insyaallah mantun ngeten Ramadan libur ngaji niki. Insyaallah sama mantune Ramadan nanti kita bab yang lain biar saya percepat tadi untuk menghabiskan babnya. Saya simpulkan beberapa pengajian pada hari ini tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, boleh kita bersuci tidak menggunakan air. Tetapi dengan menggunakan apa? Batu atau sesuatu yang bisa menyerap, yang barangnya itu suci. Contohnya apa? Boleh tisu, boleh pakai kayu yang kering, boleh pakai daun yang kering, yang penting bisa menyerap. Ya. Yang tidak dibolehkan adalah menggunakan tulang dan juga kotoran. Karena tulang dan kotoran itu najis. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu kita baca di hadis yang lain, itu bahwa dua-duanya itu adalah makanannya setan, ya, makanannya jin. Ya. Apa itu kotoran dan juga tulang itu. Berikutnya Nabi mengatakan bahwa kebanyakan orang di alam kubur itu disiksanya itu karena tidak bisa bersuci dari buang air kecil. Ya. Oleh karena itu, ayo kita latih anak-anak putu kita dan kita sendiri menjaga kesucian itu dengan membersihkan setelah kita buang air kecil maupun air besar. Yang berikutnya Nabi mengajarkan kalau kita buang air kecil itu kaki kirinya diduduki, kaki kanannya berdiri. Contoh nih mungkin panjenengan coba nang omah. Berikutnya setelah pipis selesai itu diurut ping 3, dituntaskan. Ya. Jangan sampai ada tersisa. Jangan sampai ada yang tersisa. Aku iku wis rada dol, Pak. Sing sepuh-sepuh kan nonton dol. Masih diuruti lho, Pak, ngadeg titik ngono sik. Rasane sik ana sing metu ngono, Pak. Ya iku wis berarti sudah dol iku mau. Ya beda lagi hukumnya ya. Beda lagi hukumnya ya. Beser itu wis beda lagi hukumnya. Sama halnya dengan orang yang berpenyakit istihadah itu ya. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa yang terbaik walaupun kita menggunakan batu,
walaupun kita menggunakan tisu, lebih baiknya disempurnakan dengan menggunakan air. Karena itulah Allah memberikan keistimewaan ahli Quba itu dengan pujian-pujian kepadanya. Hadirin, makaten mungkin enten pertanyaan. Jahsyim, nggih sami. Cuma kan ini Surakoh yang mau membunuh Nabi itu kan akhirnya dia masuk Islam kan. Pada waktu dia mengejar, ini Pak Subi yang bisa menerangkan, mengejar, mari ngono katene ini terjatuh sampai pada akhirnya dia dibebaskan oleh Nabi. Yesus kono sebalik. Akhirnya dia ini insaf pada Nabi, taubat ya. Wa Abu Sufyan, Surakoh bin Malik bin Jahsyim. Nggih niki Surakoh sing badhe mengikuti Nabi teng pundi niki hijrah niku ya. Badhe membunuh Nabi. Nggih niki. Ini kan termasuk sahabat Nabi. Terus setelah Islam beliau kan mengikuti Nabi, dan mendapatkan apa-apa yang diindikan Nabi. Bagaimana Pak kalau tidak ada air? Terus untuk mandi besarnya bagaimana? Napa? Gulung-gulung nanggone pasir. Nanggone halaman. Lho nggih, sampean kok guyu. Lho nate niku sahabat Nabi niku mboten enten banyu subuh-subuh mari kali bojone nggih ya. Subuh katene budal nang masjid. Kemudian dia, lu ya apa iki yo? Karena banyu terus ya apa deh? Kan sik subuh ya, mboten ketinggal orang. Nanti dia lari ke padang pasir, gulung-gulung mriku, gulung, wis mari. Dianggap wis kaya mandi, koyo kabeh rata ngono ya. Mari ngono dhek berangkat nang masjid, tanya pada Nabi, Nabi saya tadi itu junub, kemudian tidak ada air, saya gulung-gulung di sana gitu ya. Ya Nabi tersenyum, guyu. Ya, padha karo jenengan gulung-gulung sampean sing guyu kan padha. Sama Nabi nggih guyu kan. Lah apa kok gulung-gulung. Jadi Nabi kemudian enggak usah begitu. Cukup dengan tayamum saja. Nah, terus ya napa salat kula? Ya wis mari salat kok ya. Jadi kalau sudah dilaksanakan itu sudah menggugurkan kewajibannya. Tapi hadirin, lah terus ya ana Pak niku pun matun gulung-gulung ngene. Ya mari ngono ya adosa maneh nek ana banyu kan gitu ya. Nah, nanti panjenengan ketika tayamum itu darurat karena tidak ada air. Ketika ada air, maka tayamumnya batal, seketika itu batal. Sehingga panjenengan kedah langsung mandi kalau memang berhadas besar. Kalau wudu, maka langsung wudu. Ya, langsung wudu. Bagaimana Pak kalau sudah ada datangnya air itu setelah kita melaksanakan sholat duhur. Katakan keluarnya air jam 1 Pak, saya sudah sholat duhur dengan menggunakan tayamum tadi. Bagaimana Pak? Apa saya wudu lagi? Terus kemudian sholat lagi Pak? Tidak usah, karena sudah terlaksana sholat duhur tadi dengan tayamum tadi. Lah tapi kalau belum melaksanakan sholat, sik kait tayamum. Katanya berangkat sholat udan deres. Ya, tayamumnya seketika itu batal, langsung wudu. Begitu pula saat buang air besar, hadas besar, mandi besar. Okay? Ngaten malih. Nggih, mugi-mugi manfaat. Hadirin, mugi-mugi kita bisa mendapati bulan Ramadan dan bisa melaksanakan Ramadan ini dengan baik dan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Nggih.